Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 8000940399900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Klinik Pratama Rumah Sehat Betel menyediakan poli umum, konsultasi dan pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan darah sederhana, kolesterol, gula, dan asam urat, konsultasi telemedicine melalui WA dan aplikasi mobile JKN, dan pelayanan kunjungan atau home care. Poli gigi, konsultasi dan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, pembersihan karang gigi, cabut gigi, dan tambal gigi. Poli kebidanan, konseling kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, asuhan pasca melahirkan, memandikan bayi baru lahir, perawatan tali pusat, tindik telinga bayi, imunisasi berjadwal, keluarga berencana, dan perawatan payudara ibu hamil dan ibu menyusui. Telah hadir pelayanan BPJS Kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang ingin info lebih lanjut, dapat menghubungi WA yang tertera di layar kaca Bapak Ibu semuanya. Klinik Pratama Rumah Sehat Betel telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berikut cara perubahan fasilitas kesehatan. Klik ubah data peserta dan klik fasilitas kesehatan tingkat 1. Klik perubahan satu keluarga, klik Provinsi Kepulauan Riau, klik kota atau kabupaten, dan klik fasilitas kesehatan dengan memilih klinik rumah sehat Betel, dan simpan. Klik saya setuju, dan klik selanjutnya. Bapak Ibu tinggal menunggu kode yang akan dikirim melalui SMS. Untuk melakukan perubahan data ini, Bapak Ibu silakan mendownload aplikasi mobile JKN di Play Store atau App Store. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu dapat melihat di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi, bobot pesan yang disampaikan oleh nabi Perjanjian Baru berbeda dengan nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini,
Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihannya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, pernyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, pernyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, pernyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, pernyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama, karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat. Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun,
kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Angkat tangannya yang tinggi-tinggi yuk. Shalom. Haleluya. Sudah banyak yang siap menyembah Tuhan pagi hari ini. Angkat tangan tinggi-tinggi sekali lagi. Yang siap. Oh, sama-sama kita bangkit berdiri sebentar Bapak Ibu yuk. Kita bangkit berdiri sebentar. Haleluya. Lihat kanan kiri sebentar. Katakan paling keras gitu. Aku mengasihi kamu dengan kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat kita tinggi di depan Tuhan. Kita mau berdoa di depan Tuhan. Korabata karabaya syata karabara labara laba. Hindarabaya shandarabaya ralamaya shandi. Kita menyembah sebentar sebentar. Korea nabaya shandaralama. Kami datang memuji namamu Tuhan. Hindaralabaya shandaralama. Hinarararabaya shande. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami datang bawa korban syukur. Hinarararabaya shande. Mari sembah Dia sama-sama. Dimuliakan Engkau, ditinggikan Engkau, Yesus. Angkat suara sembah Dia. Engkau sudah diberkati Tuhan, sembah Dia. Engkau disembuhkan Tuhan, sembah Dia. Engkau yang diberkatinya dijagai Tuhan, sembah Dia. Dia saja yang layak. Yesus Tuhan, Yesus. Shidabaramu. Dimuliakan Engkau Tuhan, ditinggikan Engkau Yesus, diagungkan Engkau Tuhan, dibesarkan, dimuliakan. Bersemayam bertatas pujian umat-Mu Tuhan. Shikaraboya nabayase. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami sungguh percaya Engkau telah di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari. Engkau rindu memberkati bersekutu dengan umat-Mu. Kami buka ibadah kami TPS 1 dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lebih lagi bagi Tuhan tepuk tangannya.
Jemaat Tuhan silakan duduk kembali di hadirat Tuhan. Oh rabata syekara. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari sama-sama angkat pujian ini. Katakan, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari dengar suaramu sama-sama kita katakan, ku berbahagia. Angkat suaramu, yakin teguh, Yesus abadi, Yesus Dia kepunyaanku, kepunyaanku. Amin. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Jemaat Tuhan saja, yo TPI 1, come on. Dari awal nyanyikan, ku berbahagia. Angkat suaramu jemaat Tuhan. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, dan ku ditebus, ciptaan baru. Yes, jemaat Tuhan saja katakan, aku bernyanyi, aku bahagia, memuji Yesus. Bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Kami bernyanyi Tuhan, memuji nama-Mu. Sama-sama kita menyanyi kembali. Ku berbahagia, ku berbahagia,
yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, rohku. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus. Lebih lagi yuk sama-sama. Katakan aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kamu shalom, kamu shalom. Aku bernyanyi, bahagia, bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus. One more, one more. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bagi Yesus, bahagia, memuji-Mu, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Sembah Dia sama-sama ya. Sembah Dia, oh, kami menyanyi bagi Dia Tuhan, kami bernyanyi, kami memberkati-Mu, kami memuji-Mu, kami menyembah. Angkat suara sama-sama kita sembah Dia. Bawa persembahan kita buat Tuhan Yesus. Dia yang layak, Yesus Tuhan. Oh, tiada yang seperti-Mu Tuhan di dalam hidupku, hanya Kau Tuhan yang memberkati kami, yang memelihara kami, yang menyembuhkan setiap kami. Mari jemaat Tuhan angkat suara sama-sama. Jangan diam di hadirat-Nya. Bawa sembah kita buat Tuhan Yesus. Yang di rumah-rumah sembah Tuhan. Shadabararabo, hiere, hitamo, shadabararaba yararabo, hiararabo. Your presence Lord in this place. Hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Penuhi setiap kami. Shidiararabo ramaya sande, hiararabo, shidabararabo, yeah. Hindararaba shandararabo, hindararaba shande. Terus mulut kami terus memuji menyembah-Mu Tuhan. Angkat tangan sama-sama. Mulutku penuh
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari, Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu di hadiratnya, angkat tanganmu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Jemaat Tuhan saja, angkat suaramu katakan. Mulutku Lebih keras lagi bagi Tuhan Yesus, kepada Yesus. Sepanjang hari Tuhan, penghormatan kepadamu. Come on, sama-sama lagi kita mau katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. sambil tepuk tangan sama-sama di kepala kita. Come on. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan sekali lagi ya Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Ini janji kami Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. sekali lagi kita mau katakan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Sepanjang hari Tuhan, kami memberi penghormatan hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terpuji nama Kau selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, umat yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Setelah percaya, Tuhan kita gunung batu kita, amin. Mari pandang kanan kiri, mau kasih tahu Tuhan Yesus gunung batumu. Sama-sama tepuk tangan yuk. Katakan. Di badai topan dunia Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta Tuhanlah perlindunganku.
Oh, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Oh, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindungnya. Ya Yesus gunung batu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kawan, baik siang maupun malam gelap, Tuhan perlindungan kita. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Tunjuk kanan kirimu. Saya takut lenyap, Tuhanlah. Sekali lagi yuk katakan, baik siang maupun malam. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Saya takut lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Sama-sama lambaikan tangan yuk katakan. Ya Yesus gunung batu di dunia. Amin. Di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang. Angkat tanganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, ya di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia. Amin. Di dunia. Kau gunung batu kami Tuhan. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Lagi come on. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi, tempat berlindung yang teguh. Kurang meriah tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus. Saudara percaya Yesus satu-satunya penolong kita, amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi dia, sama-sama yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Come on. Dia berjanji takkan kembali angkat kita semua. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Dia berjanji akan kembali. Amin. Angkat kita sama-sama. Haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya, amin, penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali. Angkat kita semua sekali lagi yuk, jemaat Tuhan saja. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. 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 Katakan upahku besar, upahku besar di surga. Sekali lagi katakan, upahku besar di surga. Yang percaya upahnya besar sudah tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan wuuu. Puji nama Tuhan. Saya duduk Bapak Ibu di hadirat Tuhan. Tuhan berkati. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu.
sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk di hari Sabat ini. Kalau kami Tuhan beri kesempatan untuk kami boleh masih beribadah dan kami boleh sehat sampai detik ini, kami mengikuti ibadah Tuhan. Kami katakan terima kasih untuk semua berkat-Mu, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, buat keluarga kami, bahkan setiap apa yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Kami berucap syukur Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi hati dan pikiran kami, telinga kami untuk kami boleh belajar seperti seorang murid, untuk kami lebih mau Tuhan senantiasa belajar apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami di akhir zaman ini. Engkau yang terus membawa kami Tuhan untuk mengerti. Roh Kudus, Engkau yang terus memberikan kami pengertian dari setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan kami bersyukur Tuhan untuk di hari ini. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu yang ada di rumah, Shalom. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang tetap semangat, yang tetap memiliki antusias di dalam kita ikut Tuhan. Katakan amin. Nah, di hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen pada zaman ini. Tentunya di saat kita menghadapi setiap masalah, dan kita tahu setiap kehidupan kita tidak jauh-jauh dari setiap yang namanya proses. Setiap hari kita pasti ada yang menemukan hal-hal yang membuat hati kita terganggu, pikiran kita terganggu, dan apa yang kita dengar terkadang membuat kita terganggu. Nah, oleh sebab itu kita di hari ini belajar bagaimana supaya kita tetap memiliki yang namanya antusias sebagai seorang murid untuk belajar sampai akhir. Ya, karena dikatakan belajar, tidak ada kata berhenti. Sampai akhir hidup kita akan terus belajar. Terkhususnya kita akan terus belajar tentang bagaimana supaya setiap kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, bagaimana kita tetap belajar supaya hidup kita ini akan memiliki dampak yang mempunyai kualitas iman yang kuat di dalam Tuhan. Dan pastinya tidak gampang untuk kita bisa menjalani hari demi hari kalau kita tidak mengerti apa yang harus kita perbuat. Nah, oleh sebab itu di sore hari ini kita akan belajar. Ya, 3 hal yang saya mau sampaikan adalah, yang pertama ada 3B. Ada 3B yang akan saya sampaikan bagi kita semua. Yang pertama ialah B, yang pertama, belajar menjalani proses dengan respon yang benar. Ya. B yang pertama dikatakan belajar menjalani proses dengan respon yang benar. Waktu kita mengalami sesuatu hal yang tidak enak, waktu kita mengalami sesuatu proses yang tidak menyenangkan hidup atau hati kita, pasti kita akan banyak melakukan reaksi-reaksi yang
terkadang membuat kita menjadi salah langkah untuk menyelesaikan setiap masalah. Nah, dibutuhkan yang dinamakan waktu kita mengalami proses, dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan kesabaran untuk kita bisa mengerti jalan apa yang harus kita tempuh, apa yang harus kita perbuat untuk kita bisa menerima solusi dari setiap masalah itu, dan itu jalan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang pastinya semuanya itu sekali lagi dibutuhkan kesabaran. Sabar menanggung segala sesuatu. Sabar waktu kita mengalami proses. Walaupun kita mungkin sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit saat ini, tapi yang Tuhan mau katakan bagi kita semua adalah tetaplah bersabar. Waktu kita meresponi dengan benar setiap masalah yang ada, milikilah kesabaran itu. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, kepada kita semua. Ya, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan Bapak Ibu semuanya kekuatan untuk menghadapi setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan katakan, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Walaupun saat ini sedang kehidupan kita diperhadapkan situasi kesulitan yang mungkin sudah tidak mengerti harus bagaimana lagi menjalani hidup ini. Pandemik ini membuat kehidupan setiap kita tidak melihat status, tidak melihat latar belakang apapun, itu semua dialami waktu pandemi ini. Tetapi yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita, sekalipun engkau mengalami kesulitan, sekalipun engkau mengalami yang namanya goncangan di dalam hidupmu, di usahamu, di keluargamu, di dalam karirmu, atau apapun, ingatlah firman Tuhan berkata, segala perkara dapat Bapak, Ibu, dan saudara semua tanggung, karena di dalam Dia, Yesus, yang memberikan kekuatan untuk menghadapi semua persoalan yang ada. Katakan amin. Dan yang kedua, dari poin yang pertama, dari B yang pertama, tadi B yang poin yang pertama dikatakan B yang pertama, menjalani proses dengan respon yang benar itu diperlukan apa saudara tadi? Kesabaran. Dan yang kedua dikatakan tetaplah bergantung kepada pokoknya, yaitu siapa? Yesus. Firman Tuhan di Yohanes pasal 15 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, saya bacakan bagi kita semuanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, firman Tuhan katakan di Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 sampai 5 berbicara bagaimana supaya setiap kita tinggal di dalam pokok anggur yang adalah Yesus. Tadi dikatakan dibutuhkan kesabaran waktu kita menghadapi setiap persoalan. Karena Yesus memberikan kita kekuatan. Dan yang pasti, kenapa Yesus memberikan kekuatan kepada setiap kita waktu kita menghadapi masalah? Karena Dia tahu setiap kita bergantung kepada Tuhan yang adalah pokok itu. Kita adalah ranting-rantingnya.
Nah, oleh sebab itu saat kita menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap masalah, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Tetapi semakin dekat kepada Yesus yang adalah sumber kehidupan kita. Satu pohon tidak akan menghasilkan buah kalau pohon itu tidak memiliki akar yang kuat dan tidak akan bisa menyuplai suplemen atau kehidupan bagi ranting-rantingnya untuk bisa pohon ini bertunas. Kalau tidak memiliki akar atau pondasi akar yang kuat di dalam si pohonnya. Nah, kalau di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pokok anggur kita adalah Yesus. Yesus adalah sumber segala sesuatunya. Nah, kenapa dia katakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya? Karena waktu kita tahu Yesus adalah pokok anggur, disitulah kita mengerti bahwa Yesus adalah sumber dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa bergantung kepada ranting satu, kepada ranting yang lain. Karena kita tahu pokok kita bisa memberikan kita kekuatan, bisa menopang kehidupan kita, bisa memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Siapa itu? Namanya Yesus. Nah, oleh sebab itu dikatakan tetaplah bergantung kepada pokok anggur yang itu adalah Yesus. Ingat, Dia yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menghadapi setiap permasalahan atau persoalan yang kita hadapi di masa-masa sulit sekarang ini. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, tetaplah melekat dengan Tuhan, tetaplah memiliki kesabaran untuk kita bisa tenang menghadapi setiap masalah yang ada. B yang kedua adalah belajar bertumbuh di dalam iman untuk semakin kuat. Kita terus belajar untuk bertumbuh di dalam iman yang semakin kuat. Waktu iman kita bertumbuh, yang pastinya dikatakan begini, siapa yang memiliki iman? Siapa? Saya. Tapi apakah iman itu bertumbuh? Itu tergantung dari bagaimana kita bisa memberikan, mensuplai makanan rohani kita untuk kita bisa bertumbuh di dalam iman. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam iman, yang senantiasa memiliki level semakin naik, dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita tidak memiliki iman yang dikatakan bonsai yang tidak bertumbuh. Tapi iman itu perlu bertumbuh untuk kita bisa melihat apa yang Tuhan nyatakan di kemudian hari dari setiap iman yang kita miliki untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-10 berkata begini, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, terkadang tujuan kita diproses yang Tuhan izinkan, kalau Tuhan izinkan bukan karena kesalahan kita sendiri, kalau Tuhan izinkan itu memiliki tujuan untuk kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Cara pandang kita berbeda, cara kita untuk mengaktifkan iman kita itu berbeda. Banyak pola pikirnya yang berkata, Tuhan itu pasti tolong saya, Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang saya doakan. Terkadang apa yang kita doakan belum tentu langsung ada, tapi semuanya perlu proses dan ada juga waktu yang Tuhan beri, tidak langsung dijawab. Nah, disitulah terkadang kita itu perlu
memiliki kesabaran untuk kita bisa menerima setiap janji Tuhan. Walaupun terkadang di saat dikatakan di proses itu hal-hal yang sangat menyakitkan. Nah, waktu kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, itu bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang harus kita korbankan, banyak hal yang harus kita lepaskan dari hidup kita, supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita boleh semakin kuat. Nah, salah satu yang mau saya bagikan adalah bagaimana seorang Yusuf memiliki proses yang luar biasa. Bagaimana seorang Ayub juga diproses oleh Tuhan. Ayub dikatakan orang paling saleh. Dan Yusuf dia mendapat Tuhan kasih mimpi. Tapi dikatakan oleh saudara-saudaranya, malah dia dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Dan dia terus memperkatakan setiap mimpi itu, dan dia mengaminkan setiap mimpi yang Tuhan beri, janji Tuhan yang Tuhan beri kepada Yusuf. Perjalanan yang tidak mudah dihadapi oleh Yusuf. Dia dibuang, dia dihina, dia diolok-olok. Tetapi apa? Yusuf tetap memiliki satu prinsip di dalam kehidupannya. Kalau Tuhan sudah bicara, pasti Tuhan akan melakukannya. Nah, karena firman Tuhan katakan firman-Nya iya dan amin. Dan saya percaya juga setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, pasti banyak janji Tuhan yang sudah mungkin diberikan kepada setiap kita, dan masih banyak juga janji Tuhan yang belum tergenapi. Dan pasti semuanya Tuhan katakan semua pada waktunya. Pada waktu Tuhan itu adalah tepat. Nah, oleh sebab itu dikatakan sekalipun kita menghadapi sesuatu proses, itu baik untuk kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Karena segala apa yang terjadi, seperti dikatakan, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Artinya, sebelum kita melakukan hal yang baik, Tuhan ingin kita hal-hal yang tidak baik itu dibersihkan dulu dari kehidupan kita, supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nah, oleh sebab itu proses itu tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi semuanya perlu waktu yang panjang. Nah, di poin yang ketiga, poin yang terakhir, di B yang terakhir. Tadi yang pertama dikatakan, B yang pertama, belajar menjalani proses dengan respon yang benar. Dan yang kedua, belajar bertumbuh di dalam iman supaya semakin kuat. Kalau Yusuf dan hamba-hamba Tuhan pada zamannya itu bisa menghadapi setiap proses dengan luar biasa dan mereka berhasil, saya percaya karena mereka melekat kepada Tuhan. Dan mereka bergantung kepada Tuhan, dan mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Dan di ayat yang lain berkata begini, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Di 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat ke-7 pun berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya diperlukan iman yang kuat dan bertumbuh untuk kita bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Bukan karena apa yang kita lihat baru kita percaya. Itu sama seperti iman Thomas. Dan kita percaya apapun saat ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Dan saya percaya juga adalah Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah adalah orang-orang yang memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Iman yang semakin hari semakin dibentuk untuk lebih dewasa di dalam Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, dan terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Teruslah bertumbuh di dalam Tuhan, dan saya percaya waktu iman kita bertumbuh, tidak ada hal yang lain yang bisa menggoyahkan iman kita. Tawaran yang tidak baik, mungkin di dalam karir kita dipromosikan, tapi kita disuruh untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi ada filter yang kita sudah punya, yaitu apa? Ada Roh Kudus, ada iman kita, ada kepercayaan kita kepada Tuhan yang akan menolong kita untuk kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal dunia dan tawaran dunia. Karena itu sifatnya sementara. Dan B yang terakhir, ada B yang ketiga. B yang ketiga adalah belajar memiliki ketaatan dalam kesetiaan. Wah, ini sesuatu yang terkadang gampang untuk diucapkan, tetapi untuk realitanya itu sangatlah tidak mudah. Amsal pasal yang ke-6 berkata begini, Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 berkata, banyak orang menyebut diri baik, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Di dalam satu perusahaan, atau di dalam satu organisasi, atau di dalam membangun hubungan, ada mungkin yang pacaran atau hubungan suami istri, yang dibutuhkan adalah kesetiaan. Benar ya? Dan saya percaya kita mau belajar apa yang Tuhan sudah beri teladan kepada setiap kita tentang arti ketaatan dan dalam kesetiaan. Yesus memberikan hidupnya dan mengorbankan hidupnya untuk satu misi dari Bapa, yaitu untuk dengan kehadirannya di dalam dunia menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya. Dan ini perlu pengorbanan. Apakah diterima semua orang yang ada bertemu dengan Tuhan Yesus? Enggak. Malah dia dihina, diolok-olok, dirajam, bahkan diludahi, bahkan banyak hal. Bapak Ibu semua sudah melihat dan juga bisa membaca dari kisah bagaimana Yesus sebelum dia disalibkan. Nah, di situ kita melihat Yesus setia sampai akhir. Dan dia apa? Mengorbankan dirinya untuk tetap melakukan visi yang daripada Bapa. Sekalipun itu susah di dalam mengikuti secara daging, tetapi dia tetap taat sampai dia mati. Poin yang saya sampaikan adalah kesetiaan itu perlu pengorbanan. Untuk menghidupi ketaatan dalam kesetiaan itu perlu bayar harga. Terkadang iman kita diuji bagaimana ketaatan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, kita haruslah belajar dan meneladani apa yang Tuhan sudah beri contoh kepada kita tentang kesetiaan. Sekalipun orang-orang merajamnya, sekalipun orang-orang meludahinya, sekalipun dia akhirnya mati,
Tapi sebelum dia mati, dia hanya berkata, mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Nah, apapun Bapak Ibu alami saat ini, terkadang visi dan misi yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita sebagai orang yang diselamatkan Tuhan oleh pengorbanannya, Tuhan memiliki tujuan yang sama. Lewat kehidupan kita, orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka boleh percaya kepada Tuhan dari apa yang kita buat. Artinya misi yang sama juga Tuhan beri kepada kita untuk kita boleh memiliki kesetiaan sampai akhir, sekalipun siapapun yang melukai kita, siapapun yang membuat hidup kita tidak nyaman, berkati mereka. Ya. Kita memberkatinya. Sejarah di dalam dunia ini, orang yang memiliki kesetiaan itu adalah Yesus. Itu sudah tercatat. Tidak ada yang memiliki kesetiaan yang sampai mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, sudah dihina, dihujat atau apapun, tapi dia tetap setia mengasihi sampai pada akhir hidupnya. Yang saya mau tekankan adalah di sore hari ini, Bapak Ibu semua. Semua di dalam kehidupan kita ini adalah proses belajar. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang dikatakan dia perfect, tidak ada. Tetapi kita ini sampai saat ini kita tetap belajar bagaimana untuk kita bisa memiliki ketaatan dan kesetiaan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, yang pasti tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. 3 hal tadi kita boleh belajar. Saya mau reminder lagi bagi Bapak Ibu semua, ada 3B yang kita boleh pelajari di sore hari ini. Yang pertama, belajar menjalani proses dengan respon yang benar. B yang kedua, belajar bertumbuh dalam iman untuk semakin kuat. Dan yang ketiga, B yang ketiga, belajar memiliki ketaatan dalam kesetiaan. Kita hidup ini belajar. Hidup itu sampai akhir hidup kita. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Dan oleh sebab itu, biarlah kita bersama-sama terus tekun untuk kita melakukan yang dinamakan belajar sampai akhir. Tidak ada kata berhenti, jangan menyerah di dalam keadaan apapun, semua indah pada waktunya. Tetaplah bertahan dalam situasi apapun, sebab Tuhan tidak akan meninggalkan setiap kita. Dia akan terus menopang hidup kita. Dia akan terus ada bersama dengan kita. Asal kita melekat dengan Tuhan. Asal kita jadikan Dia menjadi Tuhan, Raja di dalam kehidupan kita. Bukan apa kata orang tentang kehidupan kita, tetapi apa kata Tuhan terhadap hidup kita semua. Tetap berpegang dan berharap kepada Tuhan sampai akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau terus akan mengajar kehidupan kami untuk kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bapa, kami yakin di dalam waktu kami di dalam Tuhan, kami tetap akan bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan terus mengajar kami. Karena kami mau belajar daripada-Mu Tuhan. Bagaimana supaya kami hidup di dalam menjalani kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Yang menonton
video ini Tuhan. Kami berdoa Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Kuatkan, teguhkan hati mereka. Engkau yang memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan dan masalah apapun. Karena di dalam Engkau mereka pasti cakap menanggung segala perkara hanya di dalam Engkau. Terima kasih. Hamba berdoa, hamba-Mu sudah selesai menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tapi yang mau berdoa, Roh Kudus Engkau yang terus memberikan pengertian dan menyemahkan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu akan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Baru saja kita mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Kiranya setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih, ucap syukur kami atas firman-Mu yang menyegarkan setiap kami pada saat ini ya Bapa. Dan sesaat lagi kami akan memberi persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang memberi, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan siap memberi. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku dapat memberi persembahan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian. Sesaat lagi kita akan menyaksikan warta sepekan untuk gereja kita di minggu ini. Selamat menyaksikan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa Fajar GBI My Home Rawasari akan diadakan 2 kali dalam 1 minggu, setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 5 sampai dengan 6 pagi. Doa ini diadakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Di hari Selasa ada doa terobosan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Doa ini akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official dan akan dilayani oleh Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love. Komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mari para wanita yang dikasihi Tuhan bergabung dalam menara doa pada hari Rabu pukul 5 sore. pada hari Sabtu ada doa puasa jam 10 pagi dan doa ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting serta disiarkan secara langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Doa ini akan dilayani oleh We're not keeping this to ourselves. We're passing it along to the next generation, God's fame and fortune, the marvelous things He has done. Shalom guys! Buat kamu teens and youth, ikuti ibadah Nesjen setiap hari Sabtu jam 4 sore di GBI My Home lantai 1 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan pastikan sudah vaksin 2 kali. Dan ibadah Nesjen juga bisa diikuti melalui live streaming di channel YouTube Nesjen My Home. Untuk info lebih lanjut, boleh melalui DM Instagram di @nextgenmyhome atau WhatsApp di 0856 688 42992. Yuk teman-teman, ikuti ibadahnya. Bersama kita menjadi generasi yang kuat dan berdampak. We
are the next generation. Kami mengundang generasi mudanya Tuhan untuk beribadah bersama dalam ibadah Dewasa Muda. Mari bergabung setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Saudara-saudara dapat beribadah secara onsite di GBI My Home lantai 2 atau melalui tayangan live streaming di YouTube. Mari ajak teman-teman, sahabat, dan rekan-rekan kerja kita untuk bergabung bersama. Kami tunggu kehadirannya ya. Ibadah Raya GBI My Home untuk minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah onsite dan streaming pada pukul 8 pagi dan pukul 11 siang. Dan ibadah online pada pukul 5 sore. Semua ibadah akan disiarkan langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Telah dibuka ibadah onsite Sunday School My Home Kids. Ibadah akan diadakan 2 kali pada pukul 8 pagi dan pukul 11 siang. Ibadah ini dikhususkan untuk anak-anak kelas 1 sampai 6 SD. Setiap anak wajib mengikuti protokol kesehatan serta memakai masker selama ibadah dan berada di area gereja. Kami mengundang Bapak Ibu untuk membawa anak-anaknya beribadah bersama My Home Kids. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, bahkan pelayanan diakonia lainnya, gereja dan sekretariat telah menyediakan layanan doa tersebut dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Akan diadakan pernikahan kudus Saudara Bintang Maratur Panggabean dengan Saudari Multiana Sihombing SPD pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 di GBI Lobu Siregar 1, Siborong-Borong, Sumatera Utara. Akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Firdaus Sembiring dengan Saudari Hana Tumanggor pada tanggal 5 Januari 2022 di Gereja Kristen Bersinar, Jemaat Sion Merek, Sumatera Utara. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini dapat menghubungi sekretariat. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan dan Engkau ditinggikan ya Tuhan, atas puji-pujian dan penyembahan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, penjagaan-Mu dalam kehidupan kami hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa, kami mau naikkan setiap doa-doa syafaat kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Bangsa yang kami kasihi ya Tuhan, bangsa yang besar ya Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami Bapa, kami mencintai Indonesia ya Tuhan. Bapa, kami berdoa dan kami memohon kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus melawat bangsa kami Tuhan. Engkau mencurahkan hadirat-Mu Tuhan, Engkau mencurahkan lawatan-Mu bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan, hujan pertobatan, hujan keselamatan Engkau nyatakan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan bahwa rencana Tuhan atas Indonesia sungguh indah. Sekalipun kami belum melihat ya Tuhan, namun kami tetap percaya bahwa Indonesia ada di hati-Mu Tuhan, bahwa Indonesia ada di dalam rencana-Mu Tuhan, bahwa Indonesia ada di dalam setiap tuntunan demi tuntunan Tuhan. Bapa, kami terus menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan pemerintahan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden kami ya Tuhan. Bapak
Joko Widodo ya Tuhan, bersama dengan wakilnya ya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-hambamu ini Tuhan. Biarlah mereka dapat memimpin bangsa yang besar ini Tuhan, dengan hikmat, dengan kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga mereka cakap ya Tuhan di dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Kami tahu Tuhan berjalan bersama mereka. Berkati Tuhan, kuatkan, teguhkan ya Tuhan. Berkati juga pemimpin yang ada di setiap provinsi, daerah-daerah Tuhan. Kau berkati, kau urapi mereka Tuhan, pakai mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan Indonesia masih ada di dalam virus corona ya Tuhan. Kami minta kuasa Allah terus bekerja. Biarlah virus corona ini dapat hilang, pergi dari bangsa Indonesia, agar kehidupan bangsa kami Tuhan berjalan dengan lancar, agar setiap ya Tuhan aktivitas bangsa kami berjalan dengan baik ya Tuhan. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih terbaring sakit ya Tuhan oleh karena COVID-19 Tuhan. Kami berdoa kuasa darah Yesus menyembuhkan, kuasa bilur-bilur menyembuhkan mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka Tuhan dapat pulih kembali ya Tuhan. Mereka dapat sehat kembali ya Tuhan. Berkati setiap jiwa-jiwa ya Tuhan yang hari-hari ini lemah Tuhan. Kuatkan mereka yang berbeban berat Tuhan. Teguhkan mereka Bapa. Kami serahkan ya Tuhan Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik bagi bangsa kami. Engkau terus ya Tuhan menyatakan kemuliaan demi kemuliaan bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini Tuhan. Biarlah Engkau melawat bangsa-bangsa. Biarlah seluruh bangsa-bangsa dapat memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Setiap lutut bertekuk, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, pulihkan juga bangsa-bangsa jika mereka ada hidup di dalam virus corona ya Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Oh, kami percaya Tuhan, bangsa-bangsa menjadi milik Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan buat para pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapa. Kami berdoa buat setiap mereka Tuhan, mereka yang ada di pusat hamba-Mu, Bapak Pendeta Nikono Harjo bersama dengan keempat wakilnya Tuhan. Kau berkati Bapak Pendeta Johan Handoyo, Bapak Pendeta Irwan Wijaya, Bapak Pendeta Anen Krisubagio ya Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin rohani ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah urapan Allah terus mengalir atas mereka, sehingga hidup mereka Tuhan dapat Engkau pakai memberitakan kabar baik bagi banyak orang, menggembalakan setiap umat-Mu, menuntun umat-Mu masuk di dalam setiap rencana dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kau pelihara kesehatan mereka, keluarga mereka, keluar masuk mereka Tuhan, berkati. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami yang ada di tempat ini Bapa. Kalau kami boleh masih beribadah Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Berkati gereja ini Tuhan, GBI My Home. Biarlah Tuhan Engkau pakai gereja ini menyatakan kemuliaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di kota kami Tanjung Pinang ya Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan, berkati para pengerja, full timer, jemaat-Mu, umat-Mu, semuanya Tuhan Engkau berkati berlimpah-limpah. Kasih-Mu, kasih setia-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan kuasa-Mu terus bekerja bagi gereja kami, ditambahkan jiwa-jiwa baru yang percaya kepadamu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota kami Tanjung Pinang Tuhan. Damai sejahtera turun atas kota kami. Salam dari surga memenuhi kota Tanjung Pinang. Diberkati pemerintahannya, diberkati sumber daya manusianya, diberkati sumber daya alamnya, diberkati perekonomiannya, pembangunannya, semua diberkati. Airnya, udaranya diberkati, penduduknya diberkati. Kami serahkan kota kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami Tanjung Pinang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas kesehatan yang Kau berikan. Umat-Mu yang datang beribadah hari ini, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan ya Tuhan, mereka yang berbeban berat dilegakan oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Allah yang terus mengurapi kami, agar gairah semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan terus nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati
Seluruh kehidupan kami ya Tuhan, jemaat-Mu, umat-Mu, gereja-Mu ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Kami sadar banyak doa dan harapan kami Tuhan, namun Engkau yang lebih tahu kerinduan kami Bapa. Biarlah doa kami ini Tuhan Engkau sempurnakan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, terimalah kuasa dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.